Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore Bu Cici. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Monica Lenita dan teman saya Natalia Willy. Kami di sini menganalisis salah satu perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu analisis saham perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu jenis perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur, termasuk ke dalam subsektor kosmetik dan barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 5 Desember 1933. Unilever Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tataran retail di Indonesia selama kurang lebih 80 tahun, sampai saat ini. Telah bertumbuh hingga kini menjadi salah satu perusahaan terdepan untuk kategori fast moving consumer goods di Indonesia. Kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan berupa produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi, termasuk di dalamnya ada sabun, deterjen, margarin, es krim, bumbu-bumbu masak, kecap, produk-produk kosmetika, minuman dengan bahan pokok teh, dan minuman sari buah. Perseroan pertama kali didirikan dengan nama Levers Zeepfabrieken N.V. pada 5 Desember 1933. Pada tahun 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia dengan akte nomor 171 dari Notaris Nyonya Kartini Muljadi SH. Pada tanggal 22 Juli 1980, perusahaan mengalami perubahan nama lebih lanjut menjadi PT Unilever Indonesia Tbk pada 30 Juni 1997 oleh akte nomor 92 dari Notaris Bapak Mudofir Hadi SH. Akte tersebut disahkan Menteri Kehakiman Keputusan melalui Surat Keputusan nomor C2049/HT0104 tahun 1998 tertanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 39 tertanggal 15 Mei 1998. Suplemen nomor 2620. Saham perseroan pertama kali ditawarkan kepada masyarakat pada tahun 1981 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Pada akhir tahun 2016, saham perseroan menempati peringkat kelima kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisa saham. Analisa saham dari laporan share trade. Dengan volume transaksi di akhir tahun 2019 sebesar 58 miliar saham dengan nilai 2 miliar 812 juta dan frekuensi transaksinya 93 kali. Dengan memiliki nilai saham pernya dalam 5 tahun menurun dan meningkat. Ini artinya saham UNVR mudah sekali untuk meningkat serta menurun di setiap tahunnya. Untuk membeli saham yang pas dapat melihat harga yang lebih murah. Terlihat seperti penutupan harga sahamnya di tahun 2018 yaitu sebesar 45.400. PBV di akhir tahun 2019 meningkat. Ini menunjukkan bahwa di suatu perusahaan yang besar yang menunjukkan PBV yang tinggi, maka
bisa menggambarkan bahwa perusahaan itu bagus dan mendapatkan keuntungan yang besar pula. Selanjutnya dilihat dari IHSG-nya. Dilihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan terhitung dalam 5 tahun terakhir. Saham UNVR tercatat naik sebesar 53,7%. Berdasarkan RTI, dalam tahun terakhir, saham UNVR minus menjadi 4,27%, padahal IHSG mencatat naik sebesar 53,7% dalam waktu yang sama. Artinya, pergerakan saham UNVR masih di bawah pergerakan IHSG. Hal ini tak lepas sejak indeks LQ45 berencana melakukan rebalancing hasil evaluasi mayor untuk menyesuaikan 100% saham preferrednya. Selanjutnya, analisa fundamental dilihat dari laporan income statement. Dalam analisa ini, dari segi profit untuk beberapa tahun atau periode menunjukkan bahwa profit Unilever Indonesia Tbk atau dengan kode saham UNVR ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Total revenue yang dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR pada akhir tahun 2014 yaitu sebesar 34.511.534 miliar. Untuk tahun 2015, revenue-nya tercatat sebesar 36.484.030 miliar. Di tahun 2016, revenue-nya juga mengalami peningkatan menjadi 40.053.732 miliar. Pada tahun 2017, sebesar 41.204.510 miliar untuk revenue-nya, dan pada akhir tahun 2018, revenue UNVR juga mengalami sedikit peningkatan menjadi 41.802.073 miliar. Dari data tersebut, bisa dilihat dari kelima periode tersebut, kita bisa menilai bahwa revenue UNVR setiap tahunnya mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya revenue tersebut juga akan meningkatnya kenaikan laba dari perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya, yaitu tentang analisa fundamental. Harga saham Unilever sendiri lumayan terjangkau. Dengan harga yang cukup terjangkau tersebut tetap bisa membuat earning per share atau EPS yang diberikan Unilever meningkat setiap tahunnya. Penggunaan aset dan modal dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat kita lihat dari return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE yang dihasilkan, walaupun selalu mengalami beberapa perubahan setiap tahunnya. Selain dari beberapa analisis di atas yang berdasarkan pada laporan keuangan yang menjadikan saham Unilever tersebut banyak diminati, terutama oleh para investor. Selain karena perusahaannya yang baik atau bagus, dan berdasarkan dari analisis laporan keuangannya, faktor lainnya yaitu seperti yang kita tahu bahwa saham Unilever itu termasuk ke dalam top 5 saham sektor konsumsi yang termasuk ke dalam indeks LQ45. Dilihat dari sisi modal, bisa dilihat seperti pada gambar bahwa modal yang dilihat
modal yang dimiliki lebih kecil daripada hutang perusahaannya. Hal ini bisa kita lihat dari total modal, seperti pada gambar yang ada di layar, yaitu total modal Unilever pada akhir tahun 2018 yaitu sebesar 7.578.133 miliar. Sedangkan total hutang Unilever yaitu sebesar 11.944.837 miliar. Walaupun perbedaan antara total hutang dan total modal tersebut cukup kecil, tapi hal tersebut bisa berpengaruh. Meskipun total modal seperti yang kita lihat sebelumnya yaitu lebih kecil daripada total hutang, tetapi perusahaan tetap bisa membayar hutang tersebut, yaitu dengan menggunakan aset lancar, yaitu aset lancar yang tersedia untuk melunasi hutang tersebut terlebih dahulu, terkhusus untuk hutang yang akan jatuh tempo. Hal ini guna mencegah terjadinya kredit macet atau tunggakan yang berdampak bagi perusahaan. Hal ini bisa membantu perusahaan agar tetap bisa beroperasi guna melunasi hutang-hutang lainnya, terutama hutang jangka panjang, yang nantinya akan mengurangi risiko perusahaan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan, yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model di pasar. Misalnya untuk pergerakan harga, digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar dan intrapasar, siklus ataupun dengan cara klasik yaitu menggunakan pola grafik. Berikut adalah contoh grafik saham Unilever. Seperti yang dilihat pada gambar atau grafik yang ada di layar, yaitu grafik tentang pergerakan harga saham Unilever. Seperti yang dilihat pada grafik tersebut, pada hari tersebut harga saham dibuka yaitu dengan harga 8.200 dengan per sebesar 37,12 dan price book value atau PBF yaitu sebesar 38,31. Dengan menggunakan grafik tersebut, tren sideways atau tren tetap kecenderungan harga yang bergerak tetap pada range harga tertentu, maka pergerakan harga di masa mendatang akan berada pada tren turun, di mana pola ini terbentuk dari tren naik kemudian bergerak sideways membentuk pola reversal turun, maka tren naik sebelumnya akan berbalik arah atau reversal ke tren turun. Baiklah, sekian presentasi kami ucapkan terima kasih.